Assalamualaikum. Memilih seorang untuk menjadi pasangan hidup tentu tak sembarangan. Ada cara memilih pasangan hidup yang tepat agar tidak menyesal di kemudian hari. Cara ini bisa jadi pertimbangan kamu sebelum mantap memutuskan bahwa si dia merupakan orang yang tepat untuk menjadi pasangan hidup. Jangan sampai setelah menjalani jenjang yang serius seperti pernikahan, kamu baru mengetahui sifat dan sikap asli pasangan yang dapat membuatmu kecewa. Berikut di video ini, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum memilih pasangan hidup. Satu, usahakan seiman. Dalam memilih pasangan hidup memang sebaiknya mempunyai iman yang sama. Memang, cinta tidak pernah mengenal kasta, tahta, maupun agama. Tapi ketika pasangan hidup Anda mempunyai keyakinan yang berbeda, cenderung akan membawa dampak kurang baik bagi kehidupan Anda nantinya. Anda pasti harus berjuang untuk bisa mendapatkan legalitas pernikahan. Karena undang-undang pernikahan di Indonesia belum mengatur secara khusus untuk pernikahan beda agama. Tafsir dari pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah perkawinan yang sah. Adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Jadi untuk bisa tercatat di kantor catatan sipil, pasangan yang menikah beda agama harus melakukan pernikahan sesuai cara salah satu agama yang dianut oleh pasangan tersebut. Kalau punya uang lebih bisa menikah di luar negeri dan mendapatkan legalitas di sana. Kemudian barulah mendaftarkan ke catatan sipil setempat. Ribet kan? 2. Melihat kepribadian pasangan. Setiap orang memiliki batasan tertentu, termasuk dalam hal beradaptasi dengan karakter atau kepribadian seseorang. Oleh karena itu, pilihlah pasangan yang menurut Anda bisa cocok dari segi kepribadian, bukan kepribadian yang sempurna. Sebab tak ada manusia yang tak memiliki kekurangan dalam hidupnya. Hanya saja, pilihan yang dirinya dan kepribadiannya bisa Anda pahami. Dengan memahami dan mempertimbangkan segi kepribadian, Anda nantinya bisa meminimalisasi konflik di dalam pernikahan. 3. Cintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Tahap pertama yang harus dilewati sebelum mencintai orang lain adalah mencintai diri sendiri. Dengan mencintai diri sendiri dan mengakui kekurangan serta kelebihan dalam diri, akan membantumu menjalin hubungan yang lebih sehat dengan orang lain, termasuk pada pasangan hidup kelak. Kamu akan menyadari bagaimana cara memperlakukan diri sendiri maupun memperlakukan pasangan dengan baik. 4. Perhatikan hubungannya dengan keluarga.
Cara memilih pasangan hidup juga bisa dilihat dari hubungan dengan keluarga dan teman-temannya. Kamu bisa mencari tahu ketika sedang membahas tentang keluarga dan temannya, sebab biasanya hubungan dia dengan orang terdekatnya bisa menjadi cerminan bagaimana dia memperlakukanmu kelak. Dari situ, kamu bisa menyimpulkan apakah dia orang yang tepat dan layak untuk dipertahankan atau tidak. 5. Ketahui rencana hidupnya. Memutuskan seseorang menjadi pasangan hidup berarti kamu juga harus sudah siap dengan rencana-rencananya di masa depan. Untuk itu, sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, kamu harus tahu dengan jelas tentang tujuan dan targetnya, baik itu urusan pribadi maupun karirnya. 6. Dengarkan kata hatimu. Tak ada salahnya mendengarkan kata hati. Kata hati bisa menuntunmu untuk menilai dan memilih pasangan. Apabila memang kamu menemukan orang yang tepat dan yakin dengannya, maka tak ada salahnya mengikuti apa kata hatimu. Sebab bagaimanapun, kata hati tidak muncul begitu saja, tanpa alasan. Ia akan muncul usai melewati kejadian atau mungkin emosi-emosi yang dialami. Maka itu, tak ada alasan untuk mengesampingkan perasaan dan kata hatimu. 7. Punya prinsip yang sama. Memiliki prinsip yang sama akan memperkuat fondasi hubungan. Kamu bisa mulai gali dari hal sederhana seperti jumlah anak yang diinginkan atau gaya hidup yang akan dijalani setelah menikah. Pemikiran lainnya tentang pola mengasuh anak, pandangan soal pernikahan, keluarga, spiritualitas, dan lainnya juga perlu didiskusikan untuk menghindari konflik jangka panjang. Apabila kamu menemukan perbedaan prinsip dengan pasangan yang sulit disatukan, coba kompromikan berdua supaya tak memengaruhi hubungan di kemudian hari. 8. Lihat cara dia menghadapi masalah. Dalam pernikahan pasti tak luput dari berbagai masalah. Masalah ini nantinya juga dapat menjadi pemicu pertengkaran dalam hubungan. Nah, kamu bisa melihat cara dia dalam menghadapi masalah dan menyelesaikan masalah. Baik dari cara dia berkomunikasi, reaksinya saat terpancing emosi, termasuk keputusan dan solusi yang diambilnya untuk menyelesaikan masalah. Sebab akan sulit menjalani hubungan dengan seseorang yang tidak dewasa dan tak mau mengalah. 9. Harus memiliki rasa hormat satu sama lain. Kamu jelas tidak dapat menghabiskan hidup dengan seseorang yang tidak menghormatimu atau impian atau kepribadianmu. Jadi, pilihlah seseorang yang akan mengakuimu selama sisa hidupmu. 10. Dapat dipercaya. Di zaman sekarang ini, sangat penting untuk memilih seseorang yang dapat kamu percayai. Kamu pasti tidak bisa menjalani pernikahan yang bahagia jika kamu tidak bisa saling percaya atau memiliki keyakinan.